Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga di situasi pandemi seperti ini kita tetap diberi kesehatan. Perkenalkan, di sini nama saya Nadia Safitri dari jurusan Bimbingan Konseling 5A. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang budaya dan gender. Untuk yang pertama yaitu budaya. Budaya adalah suatu gaya hidup yang berkembang dalam suatu kelompok atau masyarakat yang diwariskan secara turun-menurun dari satu generasi ke generasi lainnya. Budaya merupakan suatu yang berasal dari pikiran, adat istiadat, kebudayaan yang berkembang, maupun kebiasaan yang sulit untuk dirubah. Budaya juga mempengaruhi beberapa aspek dalam kehidupan manusia, seperti agama, politik, bahasa, pakaian, bangunan, adat istiadat, maupun karya seni. Fungsi dari budaya antara lain yang pertama sebagai identitas, yang kedua sebagai batas. Di sini maksud dari batas adalah budaya sebagai batas-batas yang menciptakan adanya perbedaan antara kelompok atau bangsa satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, pembentuk perilaku dan sikap. Yang keempat, sebagai komitmen. Maksud dari komitmen di sini adalah budaya akan memfasilitasi adanya komitmen dalam kelompok masyarakat. Dan yang terakhir yaitu sebagai media komunikasi. Ciri dari budaya antara lain yang pertama, kebudayaan bersifat universal. Yang kedua, dinamis. Maksudnya, sistemnya itu dapat berubah sepanjang waktu. Yang ketiga, selektif. Maksudnya, mencerminkan pola perilaku yang dialami manusia secara terbatas. Yang keempat, mempunyai unsur budaya yang saling berkaitan. Yang kelima, etnosentrik. Artinya, menganggap budaya itu sendiri yang terbaik dan budaya yang lain itu standar. Dan yang terakhir, kebudayaan mengisi dan menentukan arah kehidupan manusia ataupun jalan kehidupan manusia. Yang materi selanjutnya yaitu unsur-unsur dari budaya atau unsur-unsur yang ada dalam budaya. Yang pertama itu pengetahuan, yang kedua peralatan teknologi hidup, yang ketiga kemasyarakatan, yang keempat bahasa, yang kelima mata pencarian hidup, yang keenam religi atau agama, dan yang terakhir kesenian. Contoh dari budaya antara lain yang pertama batik. Batik merupakan warisan nenek moyang bangsa Indonesia sejak zaman dahulu. Yang kedua yaitu ngaben. Ngaben adalah upacara pembakaran jasad yang dilakukan oleh umat Hindu di Bali. Yang ketiga, karapan sapi. Karapan sapi adalah perlombaan pacuan sapi yang berasal dari Pulau Madura, Jawa Timur. Dan masih banyak lagi contoh-contoh budaya yang ada di Indonesia. Untuk materi selanjutnya yaitu gender. Gender adalah suatu yang berbentuk secara sosial dan bukan dari bentuk tubuh laki-laki maupun perempuan. Gender lebih cenderung merujuk pada peran sosial dan budaya dari laki-laki dan perempuan dalam masyarakat tertentu. Dalam konsep gender terdapat istilah identitas gender dan ekspresi gender. Identitas gender merupakan cara pandang seseorang dalam melihat dirinya, entah sebagai laki-laki maupun perempuan. Sedangkan ekspresi gender merupakan cara seseorang mengekspresikan gendernya melalui cara berpakaian, potong rambut, suara, maupun perilaku. Beberapa istilah yang berkaitan dengan problematika gender antara lain yang pertama, pengaruh utamaan gender, yaitu strategi yang digunakan untuk mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Yang kedua, kesenjangan gender. Kesenjangan gender adalah ketika jenis kelamin laki-laki
itu berada dalam keadaan tertinggal. Misalnya laki-laki lebih banyak dari perempuan ataupun sebaliknya. Yang ketiga, kesetaraan gender. Kesetaraan gender merupakan kesamaan kondisi antara laki-laki dan juga perempuan untuk memperoleh hak-hak seperti berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu keadilan gender. Keadilan gender merupakan suatu proses dan perlakuan adil antara laki-laki dan juga perempuan. Yang terakhir yaitu hubungan antara budaya dan gender. Studi budaya lahir dari pertemuan berbagai wacana. Dalam kajian budaya, gender dipandang lebih sebagai persoalan kultural ketimbang alam. Tetapi ada juga yang berpikir bahwa kaum feminis yang menekankan pada perbedaan esensi biologis antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan kajian budaya lebih menekankan pada gagasan tentang identitas budaya. Dengan memahami konsep kebudayaan dan peran gender, maka kita semua akan memahami bahwa pembagian peran berdasarkan gender dipengaruhi oleh budaya yang dianut suatu masyarakat. Proses pembelajaran yang berbeda antara masyarakat satu dengan lainnya maka akan melahirkan perbedaan budaya yang mana berimplikasi terhadap pembagian peran. Contoh budaya yang berpengaruh pada gender. Yang pertama yaitu masyarakat di Indonesia, khususnya di Jawa, menganut budaya patriarki. Maksudnya, seorang kepala keluarga adalah seorang laki-laki. Budaya ini mengakibatkan anggapan bahwa kesehatan reproduksi adalah masalah perempuan, sehingga bisa berdampak kurangnya perhatian, partisipasi, maupun kepedulian kesehatan reproduksi pada laki-laki. Yang kedua yaitu di Jawa, perempuan merupakan ibu rumah tangga atau hanya melayani suami. Kedudukan perempuan itu lebih rendah daripada laki-laki. Untuk yang ketiga, perlakuan orang tua kepada anaknya dibedakan antara laki-laki dan juga perempuan. Misal saat bayi itu anak laki-laki dibelikan baju yang berwarna biru, sedangkan perempuan itu identik dengan warna merah muda. Dan yang keempat yaitu pengaruh pengasuhan ibu banyak mengurus hal yang berkaitan dengan fisik, sedangkan ayah cenderung pada interaksi yang bersifat permainan dan diberi tanggung jawab untuk memainkan atau memahamkan bahwa anak laki-laki dan perempuan itu mampu menyesuaikan diri sesuai keadaan yang ada. Dan mungkin masih banyak lagi contoh budaya yang berpengaruh kepada gender. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.